katanya untuk membuktikan kalau Sarwenda itu kalau marah tidak tahu tempatnya di mana atau anak-anaknya bisa mendengarkan apa yang dia sampaikan ketika dia marah. Dan sampai kemudian akhirnya Sarwenda Perselisihan antara Ruben Onsus dan Sarwenda kini dinilai telah bergeser menjadi aksi balas dendam personal demi meluapkan sakit hati. Seorang pendukung Sarwenda dengan akun @meyengelin menegaskan bahwa narasi awal terkait hak asuh anak sebenarnya hanyalah tameng untuk menyudutkan Sarwenda di ranah publik. Ajang saling bongkar bukti di media sosial seperti rekaman CCTV serta rincian dana renovasi rumah kini berubah menjadi perang narasi yang bertujuan untuk merusak reputasi serta mempermalukan Sarwenda. Narasi masalah domestik hingga tuduhan perselingkuhan yang diumbar melalui siaran langsung memperlihatkan bahwa motif utama Ruben adalah memuaskan amarah pribadi. Pihak Ruben juga dinilai mengalami blunder besar setelah kuasa hukumnya mengubah pernyataan hukum terkait akses bertemu anak di media. Pembuktian tersebut kian memperjelas bahwa kegaduhan yang sengaja diciptakan saat ini bukan lagi demi kepentingan legal anak, melainkan bentuk pelampiasan rasa sakit hati yang belum terselesaikan. ketika persoalan Ruben dan Sarwenda ini mencuat ke publik, yang diangkat oleh pihak Ruben kalau dia dipersulit bertemu dengan anak, tetapi semakin kesini persoalan ini semakin panjang dan diperlebar kemana-mana. Tetapi menurut saya, yang saya lihat sampai saat ini, sepertinya ini adalah misi balas dendam. Kenapa? Karena akhir-akhir ini yang dibahas terus oleh pihak Ruben dan pengacaranya, wawancara atau statement yang dibuat di depan media itu kebanyakan adalah reaksi mereka tentang apa yang disampaikan Sarwenda ketika ada hadir di podcast-podcast tertentu atau di saat live, itu yang mereka sampaikan ke media dengan alasan untuk meluruskan atau membuktikan kalau apa yang disampaikan Sarwenda di podcast atau di live-nya itu tidak benar. Contohnya itu mengenai rumah yang sampai sekarang dimulai dihitung-hitung berapa uang yang keluar dari pihak Ruben dan dari pihak Sarwenda, dan terakhir itu video CCTV yang katanya untuk membuktikan kalau Sarwenda itu kalau marah tidak tahu tempatnya di mana atau anak-anaknya bisa mendengarkan apa yang dia sampaikan ketika dia marah. Dan sampai kemudian akhirnya Sarwenda memposting video yang lengkapnya dari video pendek yang diposting oleh pengacaranya itu, yang ditunjukkan oleh pengacaranya itu, dan ternyata di dalam video itu, konteks video itu sampai Sarwenda marah, emosinya tidak terbendung karena diketahui terjadi perselingkuhan oleh Ruben, dan membuat saya yakin kalau ini sudah menjadi misi balas dendam karena Ruben memberi reaksi dengan dia menyampaikan apa yang terjadi di pernikahan mereka di saat live juga. Jadi di situ dia menyampaikan kalau Sarwenda pernah pergi dari rumah, pokoknya apapun apa yang pernah terjadi di masa pernikahan mereka itu disampaikan oleh Ruben di saat live untuk mengcounter berita-berita yang terjadi ketika Sarwenda membuka atau memposting video full CCTV tersebut. Dan apa yang disampaikan Ruben ketika live itu memang semuanya itu untuk menyudutkan Sarwenda. Terakhir di podcastnya Bang Densu, pengacaranya Ruben di situ dia pun mengatakan kalau mereka tidak menyampaikan kalau itu menghalang-halangi atau sulit bertemu dengan anak, tetapi dia berpendapat bahwa itu tidak dipermudah. Jadi ini akhirnya menjadi blunder. Jadi dari awal persoalan yang mereka naikkan di media itu adalah sulit bertemu dengan anak, sehingga ini menjadi berita yang banyak orang menghujat Sarwenda. Sekarang mereka dari pihak Ruben tidak mengatakan kalau itu dipersulit. Jadi makanya saya berpikir, kalau memang tidak ada yang mempersulit, kenapa berita ini semakin melebar kemana-mana?
Karena kalau ini memang hanya masalah anak-anak tidak bisa ditemui, itu pun sudah dilakukan gugatan oleh Ruben sendiri dan sedang dalam proses persidangan. Jadi, menurut kalian ada yang sependapat dengan saya kalau ini bukan lagi urusan anak, tetapi ini urusan hati, membalas sakit hati. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Apakah anak-anak tahu ketika dia dapatin konser Blackpink, yang berjuang mendapatkan konser Blackpink itu adalah ayahnya? Ya kali lu kira di hutan, lu tinggal ngomong, tinggal telepon, nah ini bapak beliin konser Blackpink buat kamu di tempat duduk yang paling strategis, paling bagus, yang ada tempat duduknya, itu papi lo yang beliin. Gitu dong, ngapain? Harus pakai preskon masalah tiket Blackpink, heran deh, kayak udik banget sih dia orang. Kalau bisa ngomong ya, nah ini bapak sudah beliin kau konser, tiket konser, kau nontonlah bersama mamimu itu. Ini bapak lo yang beliin. Emang gak punya mulut, gak bisa ketik, gak bisa telepon. Betul. Penghuni media sosial, ada yang lucu kurasa di podcastnya si Densu bersama pengacaranya si RO. Kata si Densu kan gini, katanya pihak dari kalian dipersulit untuk ketemu anak, kata si Densu kan. Datang pengacaranya, kami tidak pernah bilang dipersulit, tapi tidak dipermudah, kata pengacaranya. Datang si Densu, apa bedanya, kata si Densu kan. Jadi pengacaranya bilang, ya beda, pihak dari sana berbicara dipersulit, pihak dari kami tidak dipermudah. Coba dulu guys, kalian cari dulu kata-kata dipersulit dan tidak dipermudah. Aku bingung, kayak jadi anak kecil nggak sih? Kayak anak kecil loh menurutku. Geli rasanya kan, nggak berbobot masalah ini kan. Gue terpaksa narik nafas sebelum bikin ini. Dari semua kasus artis ya, kenapa sih gue muak banget sama kasusnya si Sarwenda sama Ruben ya? Udah speechless gue. Kenapa ada laki-laki kayak Ruben ya? Apa gue bilang dia laki-laki atau enggak nih? Kok gitu kali sih kau, Ruben? Muak gua panjang, ribet-ribet. Yang ini bikin podcast, yang ini ngebales, buka CCTV. Aduh pusing. Terus nih buat para netizen, please lah berhenti menghujat Sarwenda loh. Dengerin tuh podcast baik-baik, jangan dengan iri hati atau udah kebencian gitu loh. Muak gua, sumpah muak gua. Udah sampai lakon. Halo guys, kalian masih ingat nggak pepatah Melayu yang mengatakan menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Itu pepatah cocok sekali dengan bapak yang satu ini. Niat hatinya datang ke podcastnya si DS untuk memberikan pembelaan kepada kliennya. Malah dia buka aib kliennya. Itu udah kayak senjata makan tuan pak. Jadi gini loh guys, sejak awal saya lihat bapak pengacara yang satu ini, itu kayak agak lain gitu, agak beda dari pengacara yang lainnya. Setiap statement atau pernyataan dia sering sekali tidak sinkron dengan kliennya. Saya bingung, apakah mereka ini tidak briefing gitu? Apa enggak setiap dia mau memberikan statement ke media sosial atau ke orang lain itu atau wawancara tidak menghubungi dulu si kliennya? Kira-kira pernyataan seperti apa yang harus dilontarkan gitu? Atau mungkin kliennya bolak-balik ganti nomor kali ya? Jadi gini loh guys, jangan menjolimi orang. Apalagi sampai menghasut orang lain untuk menyerang atau membenci orang yang kau jolimi tersebut. Ingat, mungkin orang itu tidak akan membalasmu, tetapi dia punya Tuhan yang akan menjadi lawanmu. Seperti kata pepatah atau kata-kata orang bijak yang mengatakan, sekalipun 1000 tangan menarikku jatuh, cukup 1 tangan Tuhan mengangkatku naik lebih tinggi. Ini judulnya ngomong salah, diem salah. Waktu Ciwenda diem aja, orang-orang pada kesel. Kalau emang lu bener, ngomong dong gitu ya. Kalau lu diem aja berarti bener. Sekarang giliran dia klarifikasi di podcastnya Bang Densu, heboh. Semua pada gak terima kebenaran yang dia alami sendiri gitu. Pada gak terima semuanya. Padahal Ciwenda ini jarang klarifikasi. Bahkan gue lihat dia nggak pernah ya klarifikasi. Nah giliran dia klarifikasi, wah heboh, buar. Sampai akhirnya pihak dari mantan itu tidak terima. Mereka langsung bongkar
video-video pertengkaran mantan suami istri ini di sosial media langsung hari itu juga. Kan udah paling benar Ciwenda gak usah klarifikasi. Karena apa? Nanti ada yang tersakiti. Nah kalau udah kayak gini, udah pendukungnya nggak ada yang terima. Pakai ada yang bilang lagi ngapain sih diundang? Yang pengen mendengar berita kebenarannya, kenyataannya siapa? Kan Ciwenda mah nggak pengen klarifikasi sebenarnya, cuma karena kalian penasaran ya, netizen nih, terutama si pembenci pada penasaran. Ya udah, datangkanlah dia di podcastnya Bang Densu. Giliran dia ngomong kenyataan sesuai yang dia alami sendiri, kalian nggak terima. Maunya apa?